Indonesia Negara Hukum, Assalamualaikum. Kita dari kelompok 4 telah sampai di notarisnya. Yuk perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Salim Adipasya dengan RRP 2540132. Perkenalkan, nama saya Kevin Kenjiro Januario dengan NRP 25401016 0. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayat dengan RRP 2540 10141. Perkenalkan, nama saya Arifah Fitria dengan NRP 254010159. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Kita lagi mau OTW ke notaris. Benar kan? Jatinangor ya guys ya. Sumedang. Ya, Baik Pak, Ya. perkenalkan ya. saya Kevin Kenjiro Januario dan teman saya. Arifah Fitria. Saya Adam Hidayat. Saya Dimas Salim Adipasya. Ya, Bapak izin kami untuk menanyakan beberapa pertanyaan mengenai materi syarat sahnya kontrak dalam mata kuliah hukum dan kontrak bisnis. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak menjelaskan perbedaan antara syarat subjektif dan syarat objektif dalam kontrak? Ya. Syarat sah kontrak itu ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Ya. Syarat subjektif tentang subjek, betul kan ya, tentang subjek. Jadi subjeknya apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kemudian ada yang objektif ya, tentang objek perjanjian ya. Kemudian tentang, kalau subjektif tentang orang itu apakah cakap atau orang itu apakah memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundangan. Dan kemudian tentang objektif, apakah objeknya itu sesuatu yang dihalalkan atau dibolehkan oleh peraturan atau tidak begitu. Begitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, seberapa penting peran objek tertentu dan sebab yang halal dalam memperkuat kekuatan hukum kontrak menurut pengalaman Bapak? Ya. Nah, tentang objek tertentu dan objek halal itu sangat menentukan apakah akan dibuat atau tidaknya sebuah kontrak gitu ya. Karena ini berkaitan dengan suatu prinsip ya. Ya, kalau misalkan ada perjanjian tentang, contohnya tentang narkoba, maka notaris harus berani menolak. Karena itu sesuatu yang memang melanggar ketentuan undang-undangan gitu. Jadi tentang objek tertentu, tentang klausul halal itu merupakan hal yang sangat penting dalam membuat kontrak gitu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana penerapan syarat-syarat sahnya kontrak di kantor notaris saat membantu pembuatan kontrak? Ya. Nah, yang pertama adalah tentang kecakapan ya, tentang dewasa atau belum, terutama dalam perjanjian formal ya, seperti jual beli tanah dan bangunan atau peralihan lainnya. Maka notaris biasanya akan meminta tentang identitasnya, yaitu KTP, untuk menunjukkan bahwa dia itu dewasa atau belum. Jadi berdasar kita melihat identitas atau usia itu dari KTP. Kemudian dari identitas atau bukti yang lain seperti tentang pernikahannya gitu, dari buku nikahnya, dari kartu keluarganya,
dari akte lahirnya. Itu untuk mencari tahu tentang apakah orang tersebut sudah cakap atau berwenang tidak dalam melakukan kontrak atau perjanjian gitu. Baik Bapak, izin untuk pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara Bapak memastikan bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui semua syarat dalam kontrak sebelum kontrak tersebut ditandatangani? Kalau notaris memiliki kewajiban membacakan. Jadi setelah dibuat draftnya sesuai keinginan para pihak, maka notaris berkewajiban membacakan. Nah di situ maksudnya supaya para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian itu mengerti apa yang hendak mereka lakukan dengan kontrak tersebut atau dengan perjanjian tersebut. Nah, dan di situ pula menjadikan perjanjian yang dibuat itu menjadi akta otentik, ya, akta otentik atau bersifat notarir karena dibacakan oleh notaris. Gitu. Untuk pertanyaan yang kelima, bagaimana notaris memastikan bahwa kontrak yang dibuat sudah memenuhi seluruh syarat sah sesuai ketentuan hukum? Ya. Nah, yang tentang ketentuan hukum, yang pertama adalah yang pertama tentang syarat sah yang bersifat subjektif, objektif. Nah itu yang pertama yang harus diperhatikan atau dipenuhi dulu ya dalam kontrak. Yang selanjutnya peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang kontrak tersebut gitu. Jadi kontraknya tentang apa dulu? Kita harus mengikuti peraturan atau ketentuan tentang apa yang akan menjadi bahasan atau menjadi poin-poin dalam kontrak tersebut. Itu harus diperhatikan juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sering terjadi kesalahan dalam memenuhi syarat sah kontrak? Jika iya, apa penyebab utamanya menurut Bapak? Nah, misalnya dari kesalahan itu bisa jadi memang maksud atau adanya niat tidak baik dari para pihak ya yang datang ke kantor notaris yang menyampaikan informasi tidak sesuai ya atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Nah, kedua itu karena faktor kelalaian notaris atau kelalaian pihak lain yang terkait begitu ya, misalnya kelalaian dalam hal pengetikan, kelalaian dalam pencetakan gitu, juga kelalaian dalam hal penyesuaian perjanjian tersebut dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Baik Bapak, izin pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Bapak pernah menangani kasus kontrak batal atau tidak sah? Jika pernah, bagaimana proses penyesuaiannya dari sisi notaris? Nah, kalau kontrak itu kan bisa ada yang batal demi hukum, ada yang dapat dibatalkan, gitu ya. Nah kalau batal demi hukum itu kan kalau ada ketidaksesuaian atau objeknya melanggar hukum atau melanggar klausul halal, itu berarti batal demi hukum ya. Tapi ada yang perjanjian itu dapat dibatalkan, itu berkaitan dengan syarat sah kontrak yang bersifat subjektif begitu ya. Nah kalau dalam pelaksanaannya belum pernah ada yang perjanjian yang dibuat itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan gitu. Biasanya perjanjian itu ya dilakukan sampai maksud dan tujuan dari perjanjian itu dibuat gitu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana para notaris dalam memberikan edukasi atau penjelasan kepada masyarakat atau klien terkait syarat-syaratnya kontrak? Nah, kalau dengan masyarakat, notaris memiliki kewajiban memberikan penyuluhan. Nah, jadi notaris berkewajiban memberikan penyuluhan itu kepada masyarakat. Nah, kalau kepada masyarakat yang memang sedang menggunakan jasa notaris akan menjelaskan di awal sebelum menandatangani perjanjian
sebelum membuat draftnya, notaris akan menjelaskan apa syarat-syaratnya, terus notaris akan menyampaikan apa yang harus disediakan oleh masyarakat yang sedang menggunakan jasa notaris gitu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah semua kontrak harus dibuat di hadapan notaris agar dianggap sah secara hukum? Nah, perjanjian itu ada dua, perjanjian di bawah tangan dan perjanjian yang bersifat otentik. Nah, kalau bawah tangan artinya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hanya itu saja, tidak dilibatkan notaris. Yang kedua, perjanjian yang bersifat notaril. Itu perjanjian yang dibuat dalam hal ini yaitu dibacakan oleh notaris. Nah, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang notarisan, maka perjanjian itu menjadi perjanjian yang bersifat otentik. Dan ini pun memiliki kekuatan yang berbeda. Kalau perjanjian di bawah tangan itu kekuatannya tidak sempurna ya. Tapi kalau perjanjian yang dibuat oleh notaris atau bersifat otentik itu memiliki kekuatan yang sempurna, begitu ya. Tapi keduanya tetap sah. Ya, sah. Bisa. Ya. Baik Bapak, saya izin bertanya, bagaimana notaris membantu para pihak untuk menghindari sengketa kontrak di masa depan? Nah, memang kalau untuk menghindari sengketa yang bersumber dari perjanjian atau kontrak yang dibuat, memang di awal harus disampaikan secara jujur ya. Jadi jangan ada yang disembunyikan gitu. Kemudian dari awal sudah harus memenuhi persyaratannya gitu ya. Kalau dari awal sudah memenuhi persyaratan, kemudian tidak ada yang disembunyikan, tidak ada informasi yang palsu gitu, itu biasanya tidak akan ada masalah. Tapi kalau dari awal sudah persyaratan saja tidak lengkap ya, kemudian ada yang disembunyikan, biasanya nanti ketika ada permasalahan itu akan memunculkan sengketa itu. Begitu. Baik, apa saran Bapak bagi masyarakat atau partisipasi hukum agar kontrak yang dibuat selalu memenuhi syarat sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat? Nah, ya kalau masyarakat tidak memahami hukum itu memang banyak ya, banyak masyarakat yang tidak paham tentang hukum ya. Nah, ya kalau memang tidak paham, kemudian juga tidak bisa mendapatkan sumber-sumber supaya bisa membuat kontrak yang sesuai dengan hukum, ya harus mau menggunakan jasa profesi hukum ya, bisa dengan advokat, karena advokat juga bisa menjadi konsultan atau memberikan bantuan terkait draft atau kontrak yang akan dibuat, ataupun juga dengan notaris ya, ataupun dengan profesi-profesi lain, apakah dengan akademisi gitu, atau dengan mahasiswa hukum juga gitu ya, supaya perjanjian yang dibuat itu memenuhi unsur formal maupun juga memenuhi unsur materialnya begitu, sehingga tidak akan ada permasalahan di kemudian hari gitu. Ya, sudah cukup Bapak. cukup pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih. Buat Terima kasih Bapak. banyak Bapak. Ya, sama-sama. Itu fakultas ekonomi bukan hukum ya? Ya, Ekonomi. Tapi hukum ada hukum Ada yang hukum. Ya. Oh ya, itu materinya materi hukum itu. Bapaknya tadinya kuliah di Saya Unisba, Unisba. Fakultas hukum tapi Oh, iya. ya. Fakultas hukum Unisba, terus Kuliah sama. kenotariatan di Unpad gitu. Kalau notaris kan jenjang pendidikannya sarjana hukum, kemudian magister kenotariatan gitu, notaris. Gak bisa dari ekonomi notaris mah. Yo guys, kita sudah di Sumedang. Beres. Kita udah beres ya. Apa kita ngapain tadi tuh? Habis wawancara ke Wawancara. notarisnya.
Bapak siapa tadi? Bapak Jiwa. Oh, Bapak Jiwa. Intinya kita telah melakukan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Saiful. Mati Ya. Lah udah mati. Oh enggak, Makasih. sekian dari kita. Oh bukan, sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Udah lapar mau makan.